Kemudian juga ada asramanya. Masjid ada asramanya. Kok ada asramanya? Sirah Rasulullah mengatakan di sana ada ahlu sufah. Rasulullah itu di Masjid Nabawi sampingnya itu ada ahlu sufah, yaitu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Diberi asrama oleh Rasulullah sekitar dalam sebuah riwayat 400 orang. Kita bayangkan 400 orang. Banyak sekali. 400 sahabat. Orang-orang yang hijrah. Dia gak punya tempat tinggal, diberikan as-sufah, maka ahlu sufah di situ. Berarti memang fungsi masjid diantaranya tadi itu ada penginapan-penginapan bagi kaum muslimin yang tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Darussalam yang telah memberikan waktu pada kami untuk bisa sharing, bisa sama-sama mencoba mengkaji ulang persoalan mungkin tentang kemasjidan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kita sedikit sharing bersama-sama. Semoga nanti ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya, ya kenalkan saya Abu Koes dari Solo, yang tadi mungkin disampaikan kalau dari Masjid Jogokarian. Saya bukan dari Masjid Jogokarian ya, cuman saya pernah belajar untuk berkenaan tentang masjid. Terus kemudian saya mengelola upaya mencoba mengadopsi bagaimana cara yang ada di sana. Memang setiap daerah akan beda. Ya, mungkin setiap daerah setelah tahu ternyata tidak mesti bisa sama persis. Ya, mungkin nanti dari apa yang bisa kita sampaikan bisa dipelajari bareng-bareng. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya telah datang sana, saya mencoba langsung menimba ilmu bagaimana cara dan sistem yang ada di sana. Namun bagaimanapun juga kita juga harus menilik sejarah kembali tentang bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengelola ataupun memfungsikan masjid. Mungkin dalam kajian ini kami beri judul dari masjid menuju kejayaan umat, yang menurut kami setelah kami pelajari, insya Allah andai saja masjid itu betul-betul kita fungsikan sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW itu ajarkan, insya Allah mungkin tidak ada yang merasakan kesulitan bagi kaum muslimin, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini mungkin waktu yang singkat ini kita sekilas kita bisa pelajari bersama sejarah berdirinya masjid, ya. Berdirinya Masjid Rasulullah SAW yang sangat kita kenal adalah Masjid Quba. Ya, pertama memang Rasulullah mendirikan Masjid Quba yang jelas pada tahun ke-11 Hijriah, setelah Rasulullah diperintahkan ada perintah sholat. Kemudian pada tahun 13 Hijriah Rasulullah baru bisa diperintahkan hijrah. 13 tahun kenabian Rasulullah. Jadi selama 10 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah hanya persoalan tauhid. Kemudian pada tahun ke-11 turunnya wahyu sholat 5 waktu. 3 tahun Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu di Makkah. Kemudian perintah hijrah, Rasulullah hijrah ke Madinah, namun berhenti sejenak, berhenti dulu di daerah Quba. Di daerah Quba Rasulullah menunggu sahabat Ali bin Abi Thalib yang membawa para muhajirin paling terakhir, mungkin bahasa kita adalah penyapu, adalah Ali bin Abi Thalib yang
membawa para wanita dan anak-anak untuk hijrah paling terakhir, harapannya seperti itu. Di sana Rasulullah di sekitar pada hari ke-10 ataupun ada riwayat ke-14 harinya Rasulullah mendirikan sebuah masjid. Ya, di salah satu sahabat Rasulullah yang mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid yang dinamakan Masjid Quba. Dan orang pertama kali meletakkan batu pertama adalah Rasulullah, kemudian batu keduanya adalah Abu Bakar, batu ketiganya adalah Umar, dan kemudian adalah Utsman, dan selanjutnya Ammar bin Yasir yang menemboknya. Itu di Makkah, di Quba. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan setelah Ali bin Abi Thalib datang. Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Setelah di Madinah, Rasulullah SAW mendirikan masjid di sana, yaitu Masjid Nabawi, yang sebagiannya itu awalnya adalah kuburan, maka kemudian dipindah oleh Rasulullah. Dan seperti tadi, peletakan batu pertama oleh Rasulullah, kedua oleh Abu Bakar, ketiga oleh Umar, berikutnya adalah Utsman, dan keempat adalah yang selanjutnya, kelima adalah Ali. Dan kemudian Rasulullah bersabda, inilah mereka yang akan menjadi khalifahku, pengganti-penggantiku, khulafaur rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dan ternyata pada tahun berikutnya ketika Rasulullah meninggal pun beliau-beliaulah yang menggantikannya. Selanjutnya, ya, ini adalah dalil-dalil di mana Allah menjadikan kewajiban kita untuk memakmurkan masjid, ya. Insyaallah kita sudah mengetahuinya, dan yang disebut la masjidun usisa ala taqwa adalah Masjid Quba. Kita lebih fokus pada persoalan ini, yaitu fungsi pokok masjid. Yang jelas fungsi pokok masjid utama adalah untuk ibadah. Ini jelas sekali. Banyak sekali ayat-ayat dan perintah-perintah Allah tentang ibadah. Dan kita kembali pada sejarah tadi. Rasulullah mendirikan Masjid Quba utamanya adalah untuk sholat. Untuk sholat dulu. Jadi fungsi masjid sampai hari ini pasti untuk sholatnya. Fungsi masjid atau untuk lainnya nggak mungkin, ya. Pasti untuk sholat itu utama. Baru perintah-perintah yang lainnya, di situ untuk zikir, di situ untuk tempat sedekah, di situ untuk dan yang sebagainya, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, fungsi pokok masjid yang pertama adalah sebagai tempat beribadah. Terkhusus adalah ibadah sholat, membaca Quran, zikir, infak, sedekah, zakat, thalabul ilmi. Dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita rasakan, ya. Itu jelas sekali, dan ini pasti tentang ibadah sholat yang paling utama. Yang kedua adalah masjid sebagai pusat peradaban Islam. Bagaimana ini sejarah telah mencatat Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW dimusikan sebagai pusat ibadah. Jazakumullah khairan. Masjid sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum peradilan, pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal atau Zizwah, nanti bisa kita bersama-sama kaji, pusat informasi umat Islam, ya, hingga sebagai pusat pelatihan militer. Kita tahu hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah ada yang berlatih pedang, ada yang berlatih bela diri di masjid dan lain sebagainya. Dan urusan-urusan pemerintahan lainnya Rasulullah memfungsikan masjid sebagai tempat utama. Kesimpulannya, di zaman Rasulullah menjadi sebagai pusat peradaban Islam. Mungkin kalau pengen tahu Islam bagaimana, datang ke masjid di zaman Rasulullah. Oh, inilah Islam. Oh, inilah pusat Islamnya. Oh, beginilah keadaan Islamnya. Masjid, atau bisa kita sebut masjid sebagai miniatur negara. Bukan negara, tapi miniatur negara, artinya dalam bentuk kecil sebuah kepemerintahan kecil. Karena apa disebut miniatur negara? Di sana ada pemimpin, yaitu ada imam. Ya, saya yakin masjid manapun mesti ada imam, ya kan? Nggak ada masjid kosong dari imam, nggak ada. Masjid kosong dari imam bukan masjid itu namanya mungkin, ya. Mesti imam, ada imamnya. Dan imam terserang pemimpin. Ya. Kemudian ada makmumnya, ya jelas makmum. Ya. Apa ya, mungkin kalau ada, ya Allah, itu masjid imamnya sendiri, makmumnya sendiri, muadzinnya sendiri, wah itu hebat sekali mungkin. Tapi nggak mungkin kayaknya. Ya, namanya masjid mesti Allah ada imamnya, ada makmumnya, ada wilayahnya, area dakwahnya. Ya, di situ ada area dakwahnya, maka ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada daerahnya. Itu kan sebuah miniatur pemerintahan kecil.
Ya, miniatur pemerintahan kecil. Maka kita sebut ini adalah miniatur negara. Coba maksud saya, ketika kita nanti lihat, kita bisa lihat kenapa ini bisa menjadi miniatur negara. Karena fungsi tugas imam, umpama ini kita fungsikan seorang pemimpin. Seorang imam masjid mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut: menjadi seorang pemimpin dalam ibadah maupun pemimpin dalam manajemen atau kepengurusan masjid. Mestinya kalau dalam konteksnya konteks zaman Rasulullah demikian, ya, Rasulullah adalah imamnya masjid dan beliaulah sebagai pimpinan dalam segala hal. Begitu juga ketika diganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, juga diganti Umar bin Khattab dan selanjutnya. Nah, ketika pemimpin baru safar ataupun bepergian ataupun berjihad, nanti ada imam berikutnya, itu sudah kepastian. Tetapi imam utamanya, pemimpin utama adalah imam tadi itu. Maka seorang pemimpin, seorang imam tadi sebagai pemimpin dalam ibadah maupun pemimpin dalam manajemen ataupun kepengurusan yang lainnya. 2, menjadi narasumber ilmu. Kita kalau kembali merujuk pada Rasulullah, imam itu sebagai pusat ilmunya. Ya, mestinya berarti imam itu mestinya tidak disibukkan oleh yang lainnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa nantinya? Imam masjid sudah terfokus menjadi imam, kemudian dia sebagai narasumber, baik narasumber ilmu, sebagai konsultasi segalanya, sebagai rujukan kaum muslimin di saat di tempatnya itu. Mestinya seperti itu. Jadi bukan imamnya segera pulang, karena apa? Karena harus pergi ke pasar. Imamnya setelah subuh segera pergi. Kenapa? Nah, ini kaum muslimin mau belajar ilmu pada siapa? Mestinya masjid adalah tempat ilmu. Masjid tempat mencari pengetahuan yang benar. Masjid tempat konsultasi. Saya punya masalah keluarga, istri saya begini-begini. Tanya Pak Imam sebagai seorang ahli ilmu dan ahli rujukan. Mestinya seperti itu. Karena ini kita menuju kepada Rasulullah, zaman Rasulullah, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman. Itu sebagai masjid adalah sebagai miniatur negara kecilnya. Bentuk kecilnya. Nah, bentuk besarnya adalah sebagai sebuah negara yang besar, tentu saja dalam bentuk yang lingkup besar. Tapi ini kita kembalikan coba bagaimana Rasulullah menjadikan masjid betul-betul sebuah tempat kebudayaan kaum muslimin, ya, sebagai peradaban Islam dan sebagai miniatur negara. Ya. Seorang imam adalah sebagai sumber ilmunya dan sebagai rujukan dalam segala hal. Juga fungsi tugas dan imam melakukan manajemen masjid yang baik. Ada 3 langkah konsep. Kalau ini saya juga pelajari di masjid tadi yang diberikan dalam Masjid Jogokarian. Di sana ada pemetaan, pelayanan dan pemberdayaan. Kalau saya mungkin sampaikan mengatakan ini bukan mengecilkan pemerintahan, tidak, tetapi mestinya imam masjid melebihi pengetahuannya, melebihi RT. Ya, paham RT Pak ya? RT kita kan dalam sebuah negara kita ada RT, adalah bentuk paling kecil dari sebuah susunan pemerintahan. Nah, mestinya imam masjid melebihi RT. Ya, ini masjid ini wilayah dakwahnya mana, pemetaan dulu kita petakan wilayah kita mana. Nah, dalam pemetaan itu bisa kita petakan ke kanan, mungkin arah kanan sana 50 rumah ke kanan, ke depan 50 rumah ke depan, 50 rumah ke sana. Mama kita petakan antara 50. Atau mungkin kita petakan ke arah sana 1 kilo, sana 1 kilo. Nah, berarti sekian area ini imam masjid paham. Yang ke sana itu yang Islam berapa, yang kafir berapa, yang tidak Islam berapa. Kemudian yang Islam yang sudah aktif ke masjid berapa, yang jarang ke masjid berapa, yang tidak pernah ke masjid berapa, yang hanya nama Islam saja berapa. Kemudian selanjutnya yang kaya berapa, yang miskin berapa, yang perlu dibantu berapa, yang seharusnya membantu berapa. Saat ini kan yang lebih tahu siapa? RT. RT paham betul manajemennya. Kenapa? Oh, ini dapat BLT, ini nggak dapat BLT, kan begitu. Ini dapat askes dari pemerintahan, ini dapat jamkesmas. Imam melebihi itu mestinya. Kenapa? Lahan dakwahnya jelas. Jumlah ke sana ada berapa kaum muslimin, lahan TPP. Ini ada pemetaan. Dalam konteks pemetaan, setiap masjid harusnya memiliki peta dakwah yang jelas. Oh, ini lingkup dakwah kita.
Mungkin kita nggak usah melebar sana, cukup ini lingkup dakwah kita dulu. Jangan sampai 50 rumah ke sana nggak ada yang kenal masjid kita. Jangan sampai 50 rumah ke depan nggak tahu masjid kita. Oh ternyata sudah sana udah ada masjid lagi, ya sudah kita kurangi lagi sekian saja. Sini juga kurangi lagi sekian. Nah semakin kecil semakin lebih mantap, semakin lingkupnya kecil semakin harusnya lebih tertata. Jelas sekali, oh di sini ada jamaah yang kerjanya sudah jelas, ada yang belum, ada yang lain sebagainya. Pendataan yang dilakukan masjid terhadap jamaah mencakup potensi kebutuhan dan peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahannya. Kita mengetahui semuanya. Yaitu mestinya memang tadi itu pemimpin kecil tadi itu mengenal semuanya. Pendataan tahunan sampai pada tahunan, karena Idul Fitri mesti ada zakat fitrah, Idul Adha mesti ada pembagian daging. Nah pembagian Idul Fitri pun bisa paham, oh berapa yang harus dapat zakat fitrah, berapa yang harus ditarik zakatnya. Nah, ini jelas sekali. Nah, maka ada pemetaan, hampir tiap tahun ada pendataan ulang. Seperti halnya ya di kampung-kampung itu RT mesti ada pendataan ulang. Saya yakin Pak RT ditanya, Pak ini kakaknya berapa? Oh sekian, mesti tahu. Imam masjid, Pak kira-kira jamaah sini berapa kakak? Wah tanya saja sama Pak RT mesti gitu. Ya, mestinya imam masjid harus tahu, harus didakwahi berapa, harus dinahi mungkar berapa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya fungsi dan tugas imam. Ini memang tadi kita berpikir dari miniatur negara kecil. Maka tugas imam mungkin satu menjadikan masjid sebagai tadi ada beberapa tadi, yang keempat adalah menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Ya. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Peran masjid dalam pembinaan umat Islam sangat penting, dibutuhkan generasi Islam di tempat dan yang dibentuk oleh Rasulullah. Maka masjid dididik di masjid mereka dididik mendapat pelajaran. Nah, masjid tadi saya katakan sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Makanya mestinya Pak Imam tadi cukup, berarti sudah ada fasilitas khusus oleh imam. Imam difasilitasi betul, sehingga tidak perlu imam bingung untuk fasilitas rumah. Maka dia tanggung jawab untuk dakwahnya. Dari pagi, seperti halnya kita lihat zamannya Umar bin Khattab waktu ada di salah satu gubernur Mesir itu yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Gubernur berarti pemimpin di situ, imam masjid di situ. Maka dari pagi tidak pernah pergi dari masjid sampai orang-orang datang bertanya, datang ini. Nah hanya 1 hari saja pernah dia izin, setiap bulannya 1 hari izin aja diprotes. Protes sama Umar, protes ke Umar, ya Umar ini gubernur kamu yang kamu pilih ada 1 hari dari pagi sampai siang mbak keluar, baru siang-siang baru keluar. Ternyata apa? Cuman sekali itu dalam 1 bulan. Ya, dan malam itu minta izin untuk tidak keluar juga diprotes. Artinya berarti fungsional pemimpin tadi memang betul-betul di masjid mestinya begitu. Nah ini kita mencoba untuk sharing bersama, nanti kita bisa sampaikan bersama. Kemudian ini ayat-ayatnya, kita lanjut. Fungsi dan tugas imam sebagai sosial kemasyarakatan. Tadi menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Yang berikutnya sosial kemasyarakatan, pengelolaan zakat fitrah, zakat mal, kependetahan, penyembelihan kurban, mungkin itu ya, infak, sedekah, fakir miskin, pemberian dana talangan. Ini bagaimana ya, zakat fitrah, zakat mal dikelola dengan baik ya. Pemberian dana talangan, saya setelah belajar dari sana akhirnya kalau langsung ngadopsi seperti yang ada di Joko Keren, memang uang masjid langsung 0, jadi saldo masjid 0. Wah itu kayaknya kadang berat kita memulai ya. Kita memulai di kampung saya pun berat. Akhirnya saya mendirikan sebuah baitul mal dulu, yang di situ pengelolaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah kita kelola bareng. Semua masuk ke situ. Infak yang masjid untuk bangun ya sendiri, yang di sini ada sendiri. Nah untuk yang sendiri tadi di sini ada untuk penyantunan fakir miskin, beasiswa anak sekolah yang nggak mampu, kita data. Kenapa? Kadang kita menemukan masjid dananya besar, tapi kanan kirinya ada bahkan imam masjid ataupun muadzin masjid ataupun jamaah tetapnya mau sekolah sulit membayar SPP, kan kasihan. Ketika datang ke bendahara, Pak saya pinjam uang untuk
bayar SPP. Wah, dia nggak boleh Pak, ini uang umat, nggak bisa dipinjamkan. Nah terus gimana? Ini kita simpan di bank dipinjam orang akhirnya kan? Di bank dikelilingkan uang, kenapa bisa? Kenapa tidak kita kelola saja? Ya, setelah saya kelola Pak, saya mendirikan Baitul Mal itu, saya datang ke tempat kumpulan, kan saya juga ikut di kumpulan RT itu. Saya katakan kalau di kumpulan RT biasanya di tempat kami itu ada simpan pinjam gitu ya Pak ya. Jadi bapak-bapak yang mau pinjam 100.000 nanti mengembalikan 105.000 atau 110.000 dalam jangka waktu mungkin 10 bulan, dalam jangka waktu sekian pertemuan. Maka saya katakan, saya berani mengatakan di situ, ini riba dan haram, gitu kan? Dan dosa riba begini, masya Allah ngeri sekali. Dosa riba ngeri sekali. Kenapa kita masih membolehkan riba? Kenapa saya berani begitu? Kalau bapak-bapak mau hutang, datang saja ke masjid. Gitu. Saya datang, ternyata beneran mereka datang, Pak. Datang ke rumah saya. Pak Ustadz, saya mau pinjam uang. Anak saya, maaf, BAB darah. Saya nggak punya uang, Pak, mau pinjam 100.000 saja, bisa nggak Pak Ustadz? Oh, datang nanti sore, ba'da maghrib ke masjid. Suami saya nggak pernah ke masjid Pak Ustadz. Ayo datang ke masjid. Akhirnya datang ke masjid, betul. Tak tanya, Bapak ini siapa? Saya begini. Oh, pasti jarang ke masjid ya, nggak pernah ke masjid. Kok saya nggak kenal sama orang sini? Iya Pak, ya iya Pak Ustadz. Makanya sejak itu pinjam 100.000 tak kasih 50.000, saya pinjamkan 50.000, yang 50.000 saya infaki. Ini infak dari untuk fakir miskin. Anda fakir miskin dapat jatah infak dari masjid 50.000 untuk berobat anaknya. Sejak itu rajin ke masjid Pak. Ini kan salah satu contoh bagaimana ternyata banyak sekali yang terkadang tidak tersampaikan ke masyarakat. Dana talangan bisa kita pakai. Dan itu uang kembali lagi ternyata. Tanpa harus tambahan, kalau pinjam 100.000 jadi berapa Pak Ustadz? Ya tetap 100.000, nggak tambah, nggak ada tambahan sedikit pun. Nah, ini ada pemberian dana talangan beasiswa pendidikan. Kita cek ini yang sekolah di tempat kaum muslimin berapa, sekolah yang di pondok-pondok berapa, dana masjid, dana Baitul Mal ada berapa. Di situ ada zakat, infak, sedekah untuk kaum muslimin yang harus kita salurkan. Rasulullah pernah marah, kaget sekali ketika mau pulang ternyata di masjid itu ada pundi-pundi infak dari beberapa kota. Langsung Rasulullah mengatakan pada Ali, ya Ali, jangan sampai besok pagi, jangan sampai pagi, malam ini harus kamu salurkan. Jangan ada uang yang tertahan di masjid, jangan ada sedekah infak yang tertahan di masjid. Segera arahkan pada kaum muslimin yang lainnya yang membutuhkan. Loh, ada juga untuk modal usaha. Bagaimana? Ya kalau mungkin ada kaum muslim yang betul-betul tidak mampu, ya. Ya tadi saya disebutkan saya belajar di Jogokarian, di antaranya Pak. Itu begini, ketika satu hari saya datang ke sana, memang diceritakan ada yang tadi itu orang nggak punya pekerjaan, ditegur, kenapa kok selalu kelihatan di masjid? Wah, biasanya jarang ke masjid. Ini kelihatan terus di masjid. Sama takmir ditanya, kenapa kok sekarang duhur asar kelihatan? Saya nggak punya pekerjaan, akhirnya sholat aktif ke masjid. Ya sudah, kamu pengen pekerjaan apa? Saya ada pekerjaan mau ojek, tapi saya nggak punya SIM. Berapa dana SIM? Dibikinkan dari dana masjid, dan besoknya ada infak itu melebihi dana itu. Kalau saya pernah menerapkan, saya di kampung saya itu yaitu ada orang yang tidak punya pekerjaan, akhirnya saya kasih yaitu dia bikin wedangan, apa ya, angkringan. Dia bikin angkringan, saya bikinkan saya danai bikin gerobaknya dan macamnya. Alhamdulillah infaknya melebihi dari dana yang untuk kita keluarkan itu ternyata. Ya. Modal usaha, ya. Ada juga kesejahteraan imam dan mu'alim, pengadaan rumah dinas dan lain-lain. Nah, ini memang makanya imam tadi seorang pemimpin yang tidak harus memikirkan untuk dirinya tapi untuk umat, sehingga sudah terpenuhi semuanya mestinya. Wah, ini betul-betul terjaga, ilmu terjaga, nggak usah bingung-bingung. Kaum muslimin bingung mau bagi warisan, bingung nih hukumnya gimana, datang pada masjid. Pak, gimana ini cara anak saya sekian atau cara baginya bagaimana? Ilmu tentang faraid, imam masjid kalau nggak paham, di situ ada perpustakaan, tinggal ngambil ini, kita buka bareng, kaji bareng. Sebagai di situ, karena kenapa? Karena kesejahteraan imam sudah terpenuhi. Bahkan kemudian juga ada asramanya. Masjid ada asramanya. Kok ada asramanya?
sirah Rasulullah mengatakan di sana ada ahlu sufah. Rasulullah itu di Masjid Nabawi sampingnya itu ada ahlu sufah, yaitu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Diberi asrama oleh Rasulullah sekitar dalam sebuah riwayat 400 orang. Kita bayangkan 400 orang. Banyak sekali. 400 sahabat. Orang-orang yang hijrah. Ya gak punya tempat tinggal, diberikan as-sufah, maka ahlu sufah di situ. Berarti memang fungsi masjid diantaranya tadi itu ada penginapan-penginapan bagi kaum muslimin yang tidak mampu. Satu riwayat, satu kisah juga di sana yang saya beritakan tadi, yang saya belajar di sana yaitu di Jogokarian. Itu suatu hari ada orang kecopetan, kehilangan dananya. Setelah itu dia lapor pada polisi. Setelah lapor polisi apa? Ya paling dicatat kan sama Pak polisi, ditanya hilangnya di mana, kapan, apa saja. Sudah dicatat, diberi uang. Enggak mungkin kayaknya. Ya. Langsung Pak polisi hanya bilang, coba datang saja ke Masjid Jogokarian. Suruh apa? Ubah, kamu sholat aja di sana. Nanti kalau kamu nggak keluar-keluar akan ditanya. Bener, Mas, kok sudah waktu pulang kok nggak pergi? Saya kecopetan, Pak. Oh, kecopetan. Rumahnya mana? Sana, Jawa Timur. Oh ya sudah. Berapa? Dana kesananya sekian-sekian. Ini ada zakat untuk musafir, zakat untuk orang-orang bangkrut. Zakat kan ada 8 anaf itu, 8 golongan itu, 8 asnaf yang Allah perintahkan dalam surat At-Taubah yang 60 itu. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada zakatnya buat Anda. Ini zakat buat Anda. Boleh pulang, bisa pulang. Anda atau mau bertahan di sini, ini ada tempat penginapannya. Silahkan, mau makan dulu, mau istirahat dulu, silahkan. Habis itu perjalanan berapa kita beri. Masya Allah. Atau hal yang lainnya yang ini sudah ini kisah di hadis ini juga ketika para muhajirin membanjiri kota Madinah tanpa memiliki rumah dan tempat tinggal, maka Rasulullah menempatkan mereka di masjid dan beliau menemani mereka dengan ashabus suffah, ya, ashabus suffah. Beliau juga duduk bersama mereka dengan sikap yang sangat ramah. Tempat kesehatan dan pengobatan. Dulu waktu di perang Khandaq, Rasulullah menjadikan tempat masjid sebagai mereka yang kena panah, kena pedang dan lain sebagainya, yang luka-luka dibawa ke masjid untuk diobati di sana. Maka bisa saja kita bikin klinik. Kaum muslimin bingung maka saya tadi itu ada yang datang masjid, Pak Ustadz, saya mau, anak saya sakit, saya nggak punya uang untuk berobat. Berobat aja di sini gratis untuk kaum muslimin. Peta dakwah kita jelas. Nah, kalau di tempat saya untuk mendirikan klinik belum bisa, maka saya bikin jam kesbal. Saya nggak bawa contohnya. Jam kesbal apa itu? Jaminan kesehatan Baitul Mal. Ya, kalau dari pemerintah kan jam kesemas gitu kan. Ini kita punya jam kesbal. Barang siapa jamaah yang punya jam kesbal berobat ke satu klinik yang sudah bekerja sama dengan kita gratis. Gratis. Selama tidak kurang dari 25.000. Ya kita mampunya baru segitu. Tapi bisa lagi lebih, 50.000 kalau kita datang ke klinik. Biasanya di sini bayarnya berapa, Pak? Di sini 60.000. Boleh nggak dibikin gratis untuk jamaah kita, nanti Baitul Mal yang bayar, Baitul Mal yang nanggung kesehatan jamaah masjid saya. Oh siap Pak Ustadz, kalau gitu kita potong aja untuk Baitul Mal, kita bayarnya cuma 20 saja, 25 saja. Maka selebihnya sebagai infak saya juga untuk kaum muslimin. Kan insya Allah seperti itu berjalan, dan itu benar. Ya. Akhirnya jamaah ketika datang ke situ gratis pakai jaminan kesehatan tadi itu. Masjid bisa, alhamdulillah bisa, insya Allah. Kalau kita belum punya balai pengobatannya, syukur kalau sudah bisa mendirikan sendiri. Kita punya dokter, punya bidan, punya lainnya, sudah dirikan. Siapa yang gaji? Baitul Mal. Ya. Fungsi masjid akan makanya betul-betul jaya insya Allah kalau andai saja kita menggunakan demikian ini. Kemudian pusat kemiliteran, kita hadisnya Rasulullah tentang bagaimana Rasulullah mereka belajar pedang, belajar ini di masjid. Berarti memang masjid sebagai tempat berlatih benar. Ya. Nah kalau di sini terus bukan menjadi tentara, tidak mesti seperti itu. Tetapi pemuda-pemuda mestinya seorang jundun, seorang mujahid. Fungsinya apa? Mendampingi dakwah. Tadi kan kita imam masjid sudah memetakan dakwah.
memetakan dakwah, petanya kemana? Ke kanan 50 rumah, ke depan 50 rumah, atau bahasanya ke kanan 500 meter, ke sana 500 meter, ke sana 500 meter, ke sana 500 meter. Ini adalah wilayah kita. Nah, mujahid-mujahid kecil kita setiap hari bisa saja keliling. Waktu adzan Pak ya. Tambah sedikit ya Pak ya. Sudah cukup kah? Kita lanjut nanti. Lanjut ini. Ya. Sebagai penelitian tadi, nanti kalau alhamdulillah bisa kita fungsikan. Kalau di sini kita insya Allah, kalau di tempat kita kadang ada di perempatan jalan tuh pemuda-pemuda nongkrong pada minum-minuman keras, narkoba. Area masjid, jangan sampai masjid kami ini dekat masjid sekitar 500 meter ada yang bermaksiat. Mujahid-mujahid tadi siap untuk mendakwahi mereka. Oh gitu, siap-siap. Iya. Maaf mungkin ini kita skorsing dulu, gitu. Ya, saya kumlah. Adzan dulu terus. Oh, okay. Saya ngikut juga. Salat dulu, ya. Saya kumlah. Mungkin kita skorsing benar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya, ya, kita perlu juga. Ini yang kita tadi sudah bahas adalah diantara fungsi dan tugas imam. Tetapi dalam hal ini sebenarnya bukan berarti adalah ini tanggung jawab penuh sang imam. Mestinya memang tidak mungkin bisa imam itu tegak kecuali ada makmum, begitu ya. Kecuali ada perangkat-perangkatnya, mestinya kan seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu fungsi dan tugas imam masjid. Mestinya yang dari sebelumnya bisa kita pertama adalah pusat dakwah dan pendidikan, berikutnya adalah sosial dan kemasyarakatan, ya, yang dimana Rasulullah mendirikan Ahlus Sufah di sana sebagai tempat kesehatan umat, sebagai tempat pusat kemiliteran, yang artinya ini mungkin bahasanya terlalu tinggi, yang artinya untuk melatih pembela dirian, bela diri seorang kaum muslimin, umat Islam. Yang jelas kalau ini zaman Rasulullah memang sebagai tempat pelatihan, ya, tempat berlatih para mujahid, bagaimana Rasulullah bahkan ada latihan pedang dan lain sebagainya. Selanjutnya masjid menjadikan pusat informasi dan perpustakaan. Maka saya katakan tadi pusat informasi dan perpustakaan itu artinya kalau masjid ada perbenaran perpustakaan yang jelas, jadi kaum muslimin tidak sulit lagi. Sekarang kadang kalau tidak terarah kita mencari channel akhirnya kemana-mana. Tetapi kalau masjid sudah punya perpustakaan dan pusat informasi, di mana sekarang ini banyak informasi yang masya Allah ya. Padahal di zaman Rasulullah saja, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Nah, sekarang mestinya pusat informasi yang terbenar adalah di masjid mestinya. Di samping itu juga salah satu keberhasilan masjid adalah pengembangan peradaban adalah berfungsi sebagai perpustakaan. Perpustakaan masjid memiliki peran penting dalam mencerdaskan umat Islam. Makanya kalau perpustakaan lengkap, ya, kita mau hadis apa cari. Alhamdulillah di tempat kita ini juga mengelola sekolah tahfidz dan hadis. Alhamdulillah kita bergabung dengan beberapa teman-teman yang lulusan dari Sudan. Kita kemarin juga mengundang syekh dari Sudan yang sehari ini terdekat sanadnya dengan Rasulullah berhadis. Alhamdulillah kita mendirikan sekolah-sekolah hadis yang di Solo ini juga. Nah, di situ andai saja masjid-masjid itu sebagai perpustakaannya, kita mencari ilmu tidak sulit. Ada persoalan datang ke masjid.
Oh, ada semuanya. Mau tanya apa, imam mengarahkan. Atau juga sebagai pusat informasi. Nah, informasi di sini termasuk juga berita kaum muslimin lebih terjaga, lebih aman dari berita dari masjid kita sendiri. Atau di sini sebagai pusat, kalau tadi kita memiliki fungsi sudah memiliki baitul malnya. Kalau saya katakan tadi, saya belajar di Jogokarian itu, tetapi ketika kita laksanakan di tempat kita belum tentu bisa pas gitu kan, belum tentu ini yang saya sampaikan langsung di sini bisa dijalankan, belum tentu. Berarti kita perlu tahapan-tahapan. Nah, sama halnya ketika saya belajar di sana, ternyata di tempat saya belum tentu langsung, maka saya dirikan sebuah baitul mal dulu. Nah, setelah ada baitul mal di situ, supaya lebih jelas kita beritakan informasi di situ, berapa pengeluarannya jelasnya, berapa pemasukannya jelasnya, berapa programnya apa saja. Ada program sehat bersama umat, ada program bahagia bersama anak yatim, ada program santunan fakir miskin, ada program beasiswa pendidikan anak-anak soleh, ada program-program tersebut kita sampaikan pada jamaah. Termasuk program-program menjaga keamanan masjid dan lain sebagainya. Sampai ada kalimat sampai amannya masjid, mungkin bisa dibilang segala sesuatu yang ada di masjid sudah kita amankan. Maka dari sini informasi sebagai informasi dan perpustakaan tadi mungkin ini dulu. Misalnya tempat musyawarah. Rasulullah menjadikan masjid adalah di mana Rasulullah bersama para kaum muslimin untuk bermusyawarah di sana ya. Tempat perlindungan ya, tempat yang paling aman mestinya di masjid, tempat perlindungan yang paling aman di masjid ya, termasuk ya kalau ini dalil dalil alam dalil alam yang pernah kita lihat, insya Allah bapak-bapak nggak lupa peristiwa Aceh, hancurnya badai yang sebesar itu. Yang aman di mana Pak? Di masjid kan, di masjid. Terus kemudian waktu Bantul, saya dekat Jogja sana juga, Bantul Jogja itu masjid yang masih kokoh, rumah-rumah pada hancur. Waktu Pangandaran juga masjid masih kokoh. Ternyata orang masuk masjid aman. Tapi qadarullah hari ini kita diuji Allah, malah dengan ada corona kaum muslimin suruh pulang. Ya mungkin mestinya mari kita balik ke masjid, kayaknya harusnya begitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Mestinya balik ke masjid lebih aman, mestinya begitu. Termasuk hadis-hadis yang Rasulullah bawakan di sini ada berapa banyak tentang mari kembali pada ke masjid. Ya, bencana wabah dan lain sebagainya, Allah akan bantu, Allah akan tolong bagi mereka kembali ke masjid. Ya, dalam sebuah kisah juga di zaman sahabat itu, zaman tabi'in, itu adalah ketika terjadi wabah ternyata malah mereka yang tidak sakit ke masjid, yang sakit ditinggal di rumah. Ya, kembali ke masjid dulu. Nah, ini bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa dalil tentang amannya di masjid, termasuk tempat berlindung, tempat paling aman. Nah, di antara tempat paling aman sampai yang saya katakan waktu kita ambil contoh di Masjid Jogokarian itu, silahkan jamaah ini datang ke masjid, apa saja yang hilang di area masjid dijamin masjid gitu. Waktu itu awalnya bukan masjid ya, awalnya kalau salah satu jamaah, kalau salah imamnya waktu itu, ketika ada yang kehilangan sandal atau sepatu gitu, loh kok hilang? Karena hilang terus sepatunya apa, sandalnya apa? Nah, saya ganti, minta dari masjid. Wah, belum bisa, belum ada rapat, belum ada pemberitahuan, belum ada ini. Ya sudah, saya ganti. Akhirnya ngumumkan di masjid. Sampaikan pada seluruh jamaah, barang siapa yang berjamaah di sini, barangnya hilang, apa saja barangnya hilang akan saya ganti. Wah, akhirnya udah diganti masjid aja kalau gitu. Nah, mulailah di situ pembentukan sistem yang baru. Itu awalnya begitu. Jadi paling aman dari masjid. Nah, keamanan terbaik lah, keamanan tadi ada militer tadi, ada kekuatan yang mungkin menjaga keamanan dengan fasilitas dan lain sebagainya. Memang itu harus sinergi. Ada tim kesehatannya, ada yang menjaga dakwahnya, ada yang menjaga keamanan dakwahnya, ada menjaga kalau di daerah-daerah kita kadang motor begitu bisa hilang, kan begitu. Harus dijaga betul. Ternyata memang semua itu komponen kecil ini
miniatur negara kecil ini terbentuk dengan sistem dari masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Pusat pembelaan bagi Islam dan kaum muslimin. Nah ini tadi dengan adanya kekuatan tadi, insya Allah tempat pembelaan. Ya kalau peristiwa di yang pernah kita terjadi di waktu dulu adalah di Ambon dan dimanapun, ternyata masjid adalah basisnya kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah di zaman Rasulullah adalah perang Khandaq itu adalah pusatnya di masjid. Ya, setelah berperang mereka kembalinya di masjidnya. Dan ini maka masjid pun pembelaan kaum muslimin melalui media cetak juga iya, ada pembelaan melalui pemberitaan dan lain sebagainya. Masjid adalah pusat yang terbaik, mestinya harus jaga demikian. Kalau di zaman Rasulullah tempat penyambutan utusan ketika Rasulullah dapat tamu dari luar negara, dari Najran, dari Najd dan lain sebagainya, bertemunya di masjid. Nah, kalau zaman Rasulullah begitu. Nah, kalau sekarang mungkin ada tempat ya, ada tempat, tapi tidak salah juga ketika masjid memang kita fungsikan ya, untuk saudara-saudara kita jauh dari mana, udah kan masjid tadi ada tempat-tempatnya, ada asrama, ada ininya, bisa kita. Maka ketika Ustadz Budi Azhar itu andai saja per daerah itu ada Baitul Mal, wah ada kaum muslimin yang safar tidak bingung, tinggal wah saya bingung, turun saja di masjid, fasilitas ada semuanya. Wah saya capek, turun aja di masjid, ada tempat peristirahatan, musafir ada jelas tempatnya, ya tempat penyambutan tamu-tamu juga ada di masjid. Nah, memang bahagia sekali kalau bisa nih kita laksanakan mestinya gitu ya. Kemudian pengelolaan dana umat melalui lembaga Baitul Mal. Nah, di sini saya ketika mungkin tidak mau langsung menerjunkan seperti halnya yang mau full seperti saya ambil contoh tadi di Baitul Mal kayak di Jogokarian kita ambil, mungkin belum tentu masyarakat langsung bisa terima. Maka saya bentuk cara kecil adalah dengan mengadakan Baitul Mal sebagaimana Rasulullah memang ada di zaman Umar ini. Baitul Mal ini terbentuk dengan baik. Kalau zaman Rasulullah memang ada dana, ada infak sedekah, masuk masjid langsung di infakkan, langsung disalurkan, terus jangan sampai ada tertahan di masjid. Nah, demikian kemudian pengelolaan dana umat melalui Baitul Mal masjid ini, kalau di mana namanya di tempat kita caranya adalah uang santunan masyarakat, kotak-kotak infak dan sebagainya masuk dalam Baitul Mal. Di situ ada beberapa manfaat untuk santunan anak yatim. Anak yatim kita siapkan beasiswa pendidikannya, kita siapkan santunan dan lain sebagainya, fakir miskin, memberikan dana talangan. Saya katakan dana talangan tadi, pinjaman tadi. Hari ini saya dirikan Baitul Mal juga, saya kasih batasan, kadang dana talangan ada berapa, mau pinjam 1 juta bisa diangsur berapa waktu. Tapi ya ketika kita nggak punya ini, saya dulu mau mengatakan hutang riba nggak berani, Pak. Jangan hutang di bank, jangan hutang di apa itu namanya rentenir, nggak berani. Kenapa? Nggak punya cara. Tapi sekarang berani. Saya datang di yaitu pertemuan RT, saya katakan ketika di situ ada simpan pinjam, ini haram, ya kan? Pinjam yang seperti ini haram. Maka saya siap datang saja ke masjid. Kita layani dengan yang halal, yang tidak, yang itu padahal dosa riba kita tahu sendiri, dosa riba ngeri sekali kan. Sekian jumlahnya dosa riba, paling kecil itu seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Nah itu besar sekali dosa riba itu. Nah kita berani mengatakan jangan pinjam ke rentenir, datang saja ke tempat kita, ada Baitul Mal masjid. Tapi kalau nggak ada itu, ini haram. Terus pinjam Pak Ustadz, ya nggak bisa, saya nggak punya uang juga. Terus saya ini butuh uang Pak Ustadz, pinjam ke siapa? Ada Baitul Mal, silahkan datang ke kita, ada dana talangan yang bisa kita pinjamkan. Berani kita mengatakan begitu. Wah, di sini tadi sudah punya lahan dakwah, kita tulis kampung bebas rentenir. Berani kita. Bebas riba, area bebas riba. Riba itu kan ngeri sekali. Nah, tidak hanya bebas narkoba, tidak hanya bebas, ini bebas riba. Padahal dosa riba sudah mulai merebak kemana-mana. Kita berani untuk melangkah dari Baitul Mal itu. Ada dana talangan, penyaluran sedekah, biaya kesehatan, tadi biaya kesehatan sudah kita contohkan, biaya pendidikan juga bisa.
saya pun berikan biaya pendidikan bagi yang kesulitan, memfasilitasi berbagai program dakwah, TPA, pendidikan, kajian-kajian, mulazamah kita bisa siapkan. Ya, guru TPA pernah saya ini ceritakan ulang, saya pernah dikritisi, Pak Ustadz, ini ada guru TPA sudah kita gaji, dulu tuh 25.000, sekarang naik jadi 75, tapi datangnya terlambat, bawa anak, gimana ngajarnya Pak Ustadz? Udah kita gaji 75. Nggak saya jawab, udah digaji masih terlambat. Iya Pak Ustadz. Gimana? Oh ya sudah, begini aja Bu, sekarang suruh berhenti aja guru TPA-nya itu. Nah terus ibu yang ngajar, saya siap gaji 250 waktu itu. Saya siap, saya gaji 250 untuk ibu. Wah saya nggak bisa Pak Ustadz. Loh, ibu digaji 250 aja nggak berani ngajar. Ibu gaji 75 sudah minta untuk tidak terlambat, minta untuk fasilitas begini begitu. Maka kalau kita ingin lebih baik, ya kita fasilitasi yang baik guru TPA itu. Biar TPA-nya bagus, anak bagus, ya kita harus beri sarana yang terbaik. Ya, tapi kan guru TPA harus ikhlas. Sarana keikhlasan itu butuh. Ke masjid butuh bensin, supaya anaknya tidak nangis, diberikan mainan, supaya bisa datang segera berangkat ke masjid, anaknya biar tidak nangis, diberi fasilitas, anaknya biar tidak menangis. Lah kalau fasilitasnya kurang, untuk bensinnya nggak ada, kita menuntut untuk ikhlas. Mestinya kan begitu. TPA juga kita dari mana? Ada tadi itu pengelolaan dana umat tadi itu melalui Baitul Mal. Pemberian modal usaha yang sudah kita terapkan, yaitu ketika ada tiap hari ke masjid, kan sudah tahu ini kok biasanya nggak ke masjid, tahu-tahu ke masjid. Duhur asar kelihatan, biasanya sholatnya cuma maghrib isya, ini kok duhur asar. Kok sekarang duhur asar sholat di masjid, kenapa? Saya di PHK Pak Ustadz, saya di PHK Pak Imam. Ya ini kan karena corona. Oh ya sudah lah. Terus gimana? Saya nganggur ini. Kamu bisa apa? Saya nggak tahu bisa apa ya. Kamu bisa jualan pulsa atau bisa cuci motor, bisa kita fasilitasi cucian motor. Berapa toh modalnya? Punya rumah di sini, ya sudah, kamu aja tulisi plakat cucian motor, alatnya berapa, kita fasilitasi dari Baitul Mal. Insya Allah. Dan itu pernah kita cobakan juga di satu tempat begitu. Nah, insya Allah ini kan, tapi terutama memang jamaah itu akan terjaga terus. Memberikan kesejahteraan imam atau mu'alim. Nah, imam makanya imam tadi bisa lebih fokus menata umat, lebih fokus memikirkan umat, bukan untuk pribadi. Karena apa? Fasilitas sudah diberikan oleh Baitul Mal. Baitul Mal bertanggung jawab untuk kesejahteraan imam, sehingga imam berpikir betul untuk umat, ya, untuk kemajuan umat, untuk dakwah umat, untuk kesejahteraan umat dan lain sebagainya. Memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi jamaah, ya. Barang hilang, ini hilang, siapa yang nanggung? Ya dari Baitul Mal tadi itu. Bisa kita fasilitaskan. Ya. Jadi sholat itu bisa khusyuk. Allahu Akbar, ingat, wah sepatuku baru itu gimana ya? Ya kan gitu kadang. Kita kadang takut. Takut. Saya sendiri pernah sih sholat, baru aja dibeliin oleh saya pernah bekerja di satu, itu dibeliin sandal baru, saya pakai sholat di stasiun daerah Solo sana. Saya udah deg-degan sholat itu, saya tak deg-degan dengan sholat saya, ternyata setelah salam hilang Pak, ya Allah, akhirnya saya pulang tanpa sandal. Ya kan nggak tenang, kita sholat nggak tenang. Allah Akbar itu sudah ingat, karena nggak ada jaminan. Di situ ada juga asrama rumah singgah bagi para musafir. Ya, seperti Rasulullah ada ahlu sufah, itu di tempat kita juga kalau perlu ada rumah singgah. Jadi kaum muslimin yang apalagi ketika waktu mudik mungkin jalannya jauh, masih perjalanan jauh, udah kecapean, padahal harus nyebrang lagi. Ini harus singgah di mana? Di masjid-masjid. Sudah ada semuanya fasilitas. Wah ini Masya Allah kalau bisa seperti itu ya. Memberikan santunan bagi yang terkena musibah, ini jelas sekali musibah tadi. Hal-hal lain untuk kesejahteraan umat Islam. Nah ini termasuk fungsi imam dan masjid adalah ya ini yang jelas
7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, salah satu adalah warajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, ya. Pemuda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Nah, makanya ya mari kita kembali ke masjid, insyaallah tidak jelas sekali lah ketika kita menggantungkan diri kita, mewakafkan diri kita untuk masjid, insyaallah akan Allah berikan kebaikan. Bahkan ini Allah akan berikan naungan pada di hari kiamat nanti yang Allah tidak berikan naungan kecuali pada 7 golongan yang dinaungi Allah. Nah, mungkin demikian ya waktu yang sekelas ini bisa kita sampaikan. Saya katakan tadi ini satu ilmu yang ada, dan tentu saja, tetapi terkadang tidak mesti langsung kita bisa menerapkan dengan mudahnya, ya. Termasuk saya sendiri ketika belajar ke sana, ketika saya terapkan di tempat kata belum tentu langsung, maka saya bentuk Baitul Mal dulu. Di antaranya seperti itu. Baitul Mal lebih nanti cenderung untuk mengumpulkan dana dan memfasilitasi yang lainnya, termasuk untuk kegiatan-kegiatan apapun insyaallah bisa, ya, menjaga keamanannya bisa, untuk fasilitas keilmuan bisa, untuk mendapatkan dari TPA bisa, dari mulazamah bisa, mendatangkan para masyayikh sekalipun bisa, ketika kita bisa memberikan menggunakan fasilitas umat dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian, kalau ada yang waktunya mungkin sudah malam tapi mungkin ada yang didiskusikan, kami persilakan. Ya? Distribusinya jelas. Gimana cara penggalangan dananya? Ya, oke, saya sudah coba itu dari nol dari nol. Ketika kalau kalau langsung seperti Joko Karyan, masjid ini langsung uangnya dinolkan gitu kan. Wah, itu kayaknya kita perlu gitu kan. Belum tentu nanti secara umum jamaah semuanya belum tentu ini malah terjadi. Begitu bisa jadi kalau belum siap. Nah, saya bagaimana waktu itu? Langsung saya bikin sebuah program, Pak. Saya bikin melalui informasinya melalui buletin. Saya dirikan Baitul Mal Masjid Barokah, tempat saya. Baitul Mal Masjid Barokah. Mungkin Baitul Mal Masjid Darussalam, gitu kan. Program kerja saat ini: 1, santunan yatim dan fakir miskin. 2, mungkin dengan bahasa-bahasa yang indah, mungkin dengan bahasa-bahasa sehat bersama umat, ya, tadi dengan ada kesehatan, dengan ada santunan anak yatim, santunan fakir miskin, dengan ada beasiswa pendidikan, dengan ada santunan jompo para janda. Nah, itu dimasukkan dalam program. Habis itu digulirkan. Pertama pengurus itu adalah yang keluar infak pertama. 5.000 ditulis lengkap. Bapak Ahmad 5.000. Bapak Joko 3.000, nggak apa-apa, terus ditulis pada bulan ini terkumpul sebanyak 30.000 telah disalurkan kepada fakir miskin sebanyak 10.000. Artinya program yang sudah berjalan santunan fakir miskin, yang belum berjalan masih ini. Bagi masyarakat yang baca, besok tak melu, besok tak ikut. Mulailah hari itu 10.000, 20.000, terus naik. Setiap hari ketika kita sampaikan program kita, insya Allah ya semampu kita, nggak usah langsung. Tapi programnya banyak, nggak apa-apa. Program tetap banyak. Mampu saya sebagai pengurusnya inti 50.000 dulu. Tertulis nggak apa-apa. Ditulis nggak usah besar juga nggak apa-apa. Mungkin saya waktu itu Abu Qais 5.000, enggak apa-apa. Terus temennya lagi, pengurusan lagi, bendaharanya ditulis. Ya, memang kalau saya lebih bagus memang tidak perlu tidak menulis hamba Allah. Bukan. Gimana? Oh iya. Oh, masih berhasil. Iya, makanya ini mungkin perlu memang ketika kita sudah tahu fungsi yang banyak ini, semakin semangat kita, Pak. Ya, mungkin ini bisa menjadi percontohan nanti kalau itu bisa menjadikan terbaik. Insyaallah nanti bisa jadi percontohan. Ya.
Kayak tadi mungkin ini apalagi ini jalan yang lebar ya apa jalan raya ya. Ketika mungkin apa namanya dari jamaah yang pulang merantau yang harus masuk lagi ke mana itu ternyata kemalaman di jalan, di sini bisa singgah, di sini ada fasilitasnya, masya Allah ya. Ada fasilitasnya, ada penampungan kaum muslimin di sini. Besok berjalan lagi, musafir kan ada zakat untuk musafir. Nah kalau mampunya baru mengasih sedikit ya kita maaf, ini kita hanya mampu memfasilitasi tempat saja, untuk makan minum belum bisa mampu. Ya enggak apa-apa karena memang dananya belum mampu. Gitu. Tapi orang perjalanan dapat tempat singgah itu sudah masya Allah nih ya. Kadang orang capek itu kalau dapat tempat singgah itu sudah alhamdulillah, daripada di pom bensin yang akhirnya cuman kan sebentar saja. Ini bisa istirahat di kaum muslimin sendiri, enak bersama saudara-saudara sendiri, lebih aman, tenang, keamanan terjamin. Ketika ngantuk singgah pun tidak takut barang hilang. Wallahu alam, mungkin begitu. Di daerah yang berhasil jalankan belum tentu di daerah, terutama di Sumeneb itu ya agak-agak susah. Ya, tadi terkadang ini memang perlu adopsi, terkadang tidak seluruhnya bisa diplek seperti itu sama, mungkin sebagian dulu karena belum tentu barang yang di sana disamakan di sini. Tapi paling tidak ini menjadikan wacana kita, oh begini sebuah proses, insya Allah begitu ya. Bismillah ya. Bismillah kita nah, program-program termasuk anggaplah swalayan mungkin lah gitu. Ya. Bisa. Cuma itu tidak pernah diflorkan pada jamaah. Ya. Termasuk tadi mama kita akhirnya kan umpama tadi takmir lebih berpikir pada apa? Wah, lahan dakwah kita tidak hanya sekedar perekonomian tapi lahan dakwah juga. Ini kok masih banyak yang belum ke masjid ya? Arah sana kok yang ke masjid cuma sekian banyak, ini kepada kemana? Kan gitu. Wah, kalau kita nggak bisa datengin, bisa saja kita kerjasama dengan jamaah lain, mungkin jamaah tabligh lah, kita ambil suruh keliling. Loh, jamaah tabligh itu paling cepat itu kalau cari dakwah, bikin dakwah kan. Kita mungkin nggak sekuat mereka. Ya. Wah, datangi rumah-rumah, ketuk pintu, kita kasih petanya, ini belum sholat ke masjid, ini muslim tapi nggak pernah ke masjid, jarang-jarang, ini belas tidak pernah sholat. Nah, itu siapa yang mau datangi kita? Kadang kita belum. Tapi kalau kita punya sistem, punya dai-nya, kesehatannya, terkadang mereka tuh apa ya? Ternyata butuh sentuhan-sentuhan itu. Ketika kita datangi, kita kasih, Bapak mau nggak ikut jaminan kesehatan masjid? Tapi syaratnya harus setiap maghrib isya sholat ke masjid, paling tidak maghrib isya kelihatan di masjid lah, nanti dapat kartu jaminan kesehatan dari masjid. Wah, mungkin saya tidak tahu persis riwayat seperti apa bahwa Joko Karya itu cepat menuju. Kalau sana memang dari nol itu loh, saya belajar sana sudah di atas 5 tahun yang lalu loh Pak. Saya belajarnya sudah di atas 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah maju sekali tentunya. Itu 5 tahun sudah maju waktu itu. Saya sudah 5 tahun yang lalu lebih Pak. Saya ingat waktu itu saya belum ada sekolah ini. Ya mungkin tepatnya sekitar 7 tahun yang lalu saya ke sana. Itu sudah menjadi rujukan. Kalau sekarang Masya Allah sudah kayak apa. Nah itu betul dari nol, betul tadi itu berawal dari ketika kehilangan sandal atau sepatu, terus kemudian beliau umumkan siapa saja yang kehilangan kami akan jamin. Setelah itu berpikir jamaah, kenapa hanya imamnya? Jangan, ayo kita bergerak semuanya, takbir bergerak. Habis itu mulai berpikir, wah ini ada jamaah, kalau sana akhirnya jamaah mandiri dan jamaah itu loh Pak, subsidi. Artinya setiap hari satu contoh ini, tegel ini saya sholat, nah ini kan satu soft ya, satu orang satu soft. Ini diuangkan berapa? Mama diuangkan per soft ini itu diuangkan itu berapa?
2 juta, 1 juta, 1 meter sudah bentuk 1 meter itu berapa? 1 meter kita uangkan berapa 1 meter itu? 1 meter kalau daerah sini berapa mungkin 1 juta. 1 juta berarti 1 juta itu kan untuk 2 orang. Berarti 1 orang 500.000. Siapa yang sholat dia sudah bayar 500.000 di masjidnya, berarti dia sudah mandiri. Oh ini coba kalau semuanya, oh aku juga 500.000, itu namanya jamaah mandiri. Oh kalau saya tak 600.000, itu jamaah menyubsidi. Saya baru mampu 400.000, tersubsidi, jamaah tersubsidi. Ini memang begitu. Itu pun nanti dihitung per tahun. Loh, kalau kita menanam itu di antara di sana, maka memang betul dari nol. Cara berpikirnya begitu. Ini bangunan ini kalau diuangkan, berarti saya sholat itu perlu berapa toh? Saya sholat itu perlu 1 sajadah itu kalau diuangkan berarti saya perlu sekian meter kali sekian meter, berarti kalau diuangkan 1,5 juta. Oke, berarti saya harus 1,5 juta. Saya harus bayar dalam waktu 1 tahun. Mampu nggak saya bayar 1,5 juta? Kenapa? Uang rumah saya juga lebar. Apa saya umpama saya jual sedikit saja 1,5 juta untuk sholat saya di masjid mesti bisa, kan gitu. Orang berpikir begitu di sana. Ambil bagian andil wakaf bentuk seperti itu gitu loh. Tapi dengan bahasa jamaah mandiri, jamaah bersubsidi, dan jamaah yang tersubsidi itu begitu. Itu tapi dengan bahasa seperti itu akhirnya dia tergerak. Kalau begitu saya jamaah mandiri lah. Masa saya sholat dengan menumpang wakafnya orang, saya harus bisa begitu Pak. Itu diantara yang kemudian melejitnya. Memang kalau namirah kita kenal, insya Allah ada pendana itu. Ya. Dan di sana memang ya. Nah, tentu saja ada masanya. Kalau sekarang yang pertama ya yang mampu hari ini dulu. Kita saat ini mungkin saat ini untuk tahun ini. Nanti bisa jadi tahun ke depan kita ulang lagi untuk berapa masa kemudian. Karena kan itu yang sama saja kayak kita kontrak kan. Kita ngontrak untuk sholat ini berapa masa gitu. Wallah alam. Tapi yang jelas